Nomornya emang turun ya. Cuman kalau ngomongin variabel asas ini masih luas banget. Bahkan Fanny ya udah kena global ban masih bisa dipegang walaupun Onyx yang masih di first pick-nya tidak akan memberikan satu hero tersebut ke tangan tim Liquid. Matilda ditutup, Vision masih yang jadi banning untuk second. Iya, ya masih nyebelin lah untuk jadi sisi power di mid lane sekarang. So tim Liquid Academy, aku penasaran dengan tadi ya bagaimana ditutupnya hero pool dari Gigi, benar fokus banget ke arah dia tadi. Apakah tim Liquid Academy akan mencoba untuk memfokuskan ke arah hero-nya Gigi dulu nih? Karena jam dulu juga mahal, sekarang mid lane juga lumayan mahal gitu loh untuk Gigi. Apalagi ngeliat adanya Varsa yang kena buff juga ya, menurutku ini bisa menjadi salah satu hero high ground yang kuat banget sih untuk meta kali ini. Movement speed-nya nggak sih dari Movementnya dan juga interval antar tembakan di Ventress lagi yang jadi lebih cepat sekarang. itu dia, itu bisa banget jadi opsi. Dan ini karakternya Richie banget juga ya untuk long range. Dan bicara soal banning, Cuyonya masih dicoba untuk diselipkan dulu nih sampai penangannya tim Liquid. Sedangkan dari Onyx Prodigy, mereka menutup mana? Ranger I am not the only one. atau mereka masih posisi. Oke, Matilda Fofi sudah ditutup, Fanny juga sudah ditutup, sisanya mungkin di gold lane ya, ya Granger Harit bisa, tapi menurutku untuk sekarang dengan adanya Wind of Nature yang dibuat lebih lama riset dan harga dari Rose Gold Metal yang dibuat lebih mahal juga, Harit kayaknya udah ditutup aja nggak sih ininya untuk teman-teman dari Onyx. Karena tadi udah ngeliat juga kan bagaimana power dari Pazul dengan Harit, tapi enggak, Cici juga yang ditutup. Oke, Cici ditutup dulu. Cici ya, Lere. Iya. Mau mereka coba untuk lepaskan. Mau bawa typical tanker lagi kah? Mereka maksa juga buat start mereka di game ketiga lagi. Maksudnya gimana? Ya untuk player hero selanjutnya ya bisa mereka bawa kan. Oh ya bener banget, apalagi kata-kata juga Halo juga nggak dipegang sama sekali kan oleh tim Liquid Academy. Walaupun ya kita ngeliat di MPL kemarin ya itu kebanyakannya combo dari Gatot Kaca dan juga Cici. Ya, Gatot Cici. Karena Tengkol langsung loncat, dar dapat 2. Itu kombinasi yang pecah banget ya Betul. akhir-akhir ini. Cuman ya bicara soal asasnya yang tadi kita mention, akhirnya Joy yang terlebih dahulu diamankan dari Onyx Prodigy. Sedangkan dari tim Liquid, mereka coba untuk maksimalkan karya Badang. Ambil karyanya Richie dulu nggak nih? Atau ambil jungler? Kayak nge-secure karya assassinnya ya. Masih ada Hanzo, Busa mungkin yang bisa jadi pilihan dari seorang Sins. Dengan adanya dari Joy ya. Romer Belerik masih bisa banget, masih juga sempat digunakan. Romer Hylos juga masih bisa banget. Atau mau ngambil Hayabusa juga, karena Hayabusanya open loh. Tapi ya itu dia. Hayabusa langsung diambil sebelum di ban juga. Ditambah lagi dengan adanya Badang. Ini sebenarnya nyiapin juga nggak sih untuk Romer jadi sebuah pertanyaan bagi teman-teman dari Onyx Prodigy, karena Badangnya udah muncul tapi masih fleksibel banget sih. Masih ada di opsi Romer atau XP ya dari tim Liquid. Cuma dari Onyx Prodigy melihat adanya dua hero yang sebetulnya juga bisa jadi satu stopper yang ngeganggu banget ya di putaran objektif netralnya kalau ngomongin Badang match dengan Joy kayak gini. Onyx mau coba untuk jawab ambil karya mid lane-nya dulu atau menuju taker karya gold kayak Granger masih terbuka. Ini dengan adanya Badang ya, mendingan ngambil ke Granger dulu sih menurutku. Supaya nggak langsung diambil sama tim Liquid Academy. Seenggaknya, itu dia. Seenggaknya Haris udah nggak bisa dipakai sama tim Liquid Academy dan membuat mungkin ya nggak jauh dari Iritel Bruno lagi untuk di arah gold lane ya gitu. So mid lane mungkin akan digeser lagi nanti untuk di second phase dan pick-nya. Tapi harus diingat, kedua belah tim ini belum ada mid lane juga nih. Dan mid lane yang menurutku sangat-sangat oke dari 12 tim yang menurutku bisa jadi sebuah perebutan ke sana. Karena sama-sama nabrak tipikalnya. Badang nabrak, Hayabusa nabrak. Hilda nabrak, bisa bener-bener jauh. Situ dia. Oh itu ternyata, oke. Serem banget sih. Dan setidaknya ya dari Onyx Prodigy udah punya jawaban buat nge-screening karya rumputnya nggak sih dengan dari Hilda? Benar, dengan adanya Hilda, dengan adanya Granger juga screening rumput juga lumayan gampang dilakukan. Tapi ternyata tim Liquid Academy menentukan hack sananya. Ngebuat akhirnya untuk bisa menahan yang maju di depan ya, yang bener nabrak banget di depan di Badang. Itu susah juga bro, untuk sekarang bro. Cincinya udah nggak ada, Office udah nggak ada. Gatot segame sebelumnya sudah digunakan. Kalaupun emang pengen ngeluarin high loss, jadi sebuah pedang berbilah dua juga karena adanya Lui untuk di game kali ini. Dan mereka butuh sisi ya, mengingat Iya. ini bakal sulit untuk bisa dimaksimalkan dengan komposisi hero-nya Onyx.
Di perebutan objektif netral ya, kalau kita bicara game pertama, itu jomplang banget masalahnya. Matilda udah ditutup. My mission. Terus Hylos. Hylos juga ditutup ternyata. Oke, Gatot Kaca udah ditutup. Ya, mungkin nggak mau untuk Sisi ya. Kalau nyarinya Sisi, Alit. Kalau nyari Sisi, Alit. Gitu. Cuman kalau misalkan Hydra pengen pun masih oke lah sih. Tiger masih oke, tapi gangguannya banyak banget. Ini Sisi dari adanya Luoyi, Badang, ini bisa nge-cancel implosionnya. Dan itu bakalan berujung bete banget tentunya untuk Tigernya. So, next stepnya mungkin kalaupun emang pengen main pick off ya, apalagi dengan adanya Hilda, ya Jawhead. Dengan Jawhead. adanya mid lane yang early power juga. Tapi mid lane early power mau ngambil siapa nih? Karena External itu yang early power selanjutnya yang aku tahu kuat banget ya, itu Aurora sih. Yip juga masih oke sih. Iya masih oke, tapi dari awal tuh dia ngepok. Mungkin item ketiga baru benar-benar terasa gitu. Kita mau lihat dulu ya, dampaknya di secure dulu dari Liquid Academy, sedangkan dari yang Onyx Prodigy. Mid lane dan opsi satu sisi, karena memang lack of sisi juga dari Onyx untuk 3 hero awal mereka. Dan butuh badan juga nggak sih yang pasti ya, juga untuk bisa ngasih Badan space. Sisi hal itu deh kalau menurutku yang paling obvious ya. Uh-huh. Sun rises. Yes. Nah, I itu. give the Alit. word. Mau apa lagi soalnya? Susah untuk di romer. Tapi nah, ya ini dia mainnya pick off lagi. Jawaban buat sisi yang tadi kita udah bahas ya. Ngambilnya cukup ngambil resiko juga sih dengan Zaya Soulnya seperti dari Onyx. Cuman early mereka bakal hidup banget gak sih? Bayangin udah ada Hilda Khalid, ditambah lagi mereka juga punya power 2 hero assassin. Dari Joy dan juga Swain dari Onyx. Benar, tapi balik lagi ini Padang berbilang dua juga dengan adanya Halid dan juga Selena. Tipikal yang fast movement rotation. Kalau misalkan nggak kena abis aeronya karena Loi itu bisa dibalikin lagi sama Loi dengan yin-yang-nya. Dengan duality-nya. Dan itu lumayan berbahaya menurutku bagi teman-teman dari Onyx Prodigy. Apalagi kita juga masih belum ngeliat nih untuk Goldring yang mau diisi sama apa. Dengan Iritel yang sudah digunakan, Bruno masih open setidaknya. Tapi bisa aja, bentar dulu deh. Nggak ada pilihan terlalu banyak lagi sebenarnya. Dari tim Liquid, iya. Goldringnya mau siapa nih? Bruno, Brody mungkin yang udah dapetin Ya itu dia. penyesuaian, tapi oke Bruno dulu untuk continuous damage-nya ya. Iya, nggak ada pilihan yang benar-benar obvious lagi soalnya. Mungkin di game ketiga baru akan ada sedikit perpindahan. Mungkin karena Beatrix kah? Karena untuk hero-hero tanker nih Onyx Prodigy makanya juga masih pelan-pelan ya. Oke ada heal dan untuk game kali ini, tapi Hylos seenggaknya mereka masih simpan untuk di game selanjutnya. Ini yang penasaran gimana mereka bisa mainin ke area hero mobilitasnya untuk nge-press ke area Chins dan Mikazu yang tadi bersinar banget sih di game yang pertama ya. Setidaknya ini dijawab dengan mobility hero yang dimiliki oleh tim Onyx. Dan dari tim Liquid Academy juga membalaskannya dengan benar-benar tipikal team fight banget ya. Badang, Loi dan juga Gatot Kaca. So Lords mungkin akan menjadi sebuah keunggulan juga bagi mereka. Apalagi melihat bagaimana Onyx Prodigy nggak punya hero roamer ataupun hero badan yang bisa ngejogetin Lordnya untuk ngejaga ataupun nge-kiting. Kan ada standar juga itu Ya. resiko banget ya buat Klasky. Bisa di cancel gampang sama Loi soalnya. Betul, dan kita harapkan sinkronisasi nih dari Onyx Prodigy yang sempat hilang di game pertama ini bisa kembali ditemukan untuk game yang kedua sehingga mereka bisa memupuk 1 poin di game kali ini. Dan ya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung terbang ke line off dan untuk melihat visualisasi dari 10 hero yang sudah diamankan oleh kedua belah tim. Yes, ini dia permainan antara Onyx Prodigy dan juga tim Liquid Academy yang langsung dibuka dengan adanya Revitalize di arah mid lane. As usual ya, ini bombardir di area midnya ini selalu bakal menyala-nyala dari kedua belah tim. Menyala bangku. Menyala bangku karena ini cukup mahal karena ada satu battle spell juga yang bisa di-trigger oleh Onyx. Dan pelan-pelan dari kedua belah tim sebenarnya ini masih coba untuk hiting-hiting dulu ya. Namun dari emblemnya tetap emblem support yang dibawakan dengan adanya Brace Might juga. Tenacity di tangan, tapi ingat Tenacity sekarang menurutku untuk di arah early game sedikit di nerf karena ini adalah damage reduction. Tapi nanti di arah late game ya, ini bakal menjadi sebuah buff banget dan akan sedikit lebih menebalkan Badang di game kali ini. Iya, itu dia ya. Dan beberapa 3 hero debut nampaknya dari Onyx Prodigy yang mereka coba untuk bawakan di game yang kedua. Ini akan memberikan hasil yang seperti apa? Aim dari Dan Cutie, follow up dari segi damage juga karena terpantau walaupun mereka ngebawa ke area 2 power assassin, early mereka masih belum sehidup itu sih. Masih slow but sure tempo banget yang dibawain. Early dari kedua belah tim nggak terlalu kelihatan agresif, tapi lihat bagaimana Chin. Ya, sudah mulai tabrakan dan quality moment yang dihasilkan oleh Richie. Menghasilkan adanya first blood again and again diamankan oleh tim Liquid tapi bayarannya cukup mahal. Hingga Chins hilang. Dan Cutie menyusul kematian dari rekannya. Onyx Prodigy kembali harus kehilangan sang jungler 3 untuk 1. Ya, dan ini benar-benar agak menyusahkan bagi teman-teman dari Onyx Prodigy ya. Karena di game pertama, early momentum mereka dihilangkan. Begitu juga dengan di game yang kedua. Walaupun
untuk Mikazue di arah bottom lane, ini sedikit di owning sama match itu sendiri. Tapi nggak masalah. Ngelihat bagaimana Chins dapetin 3 total assist. 1 kali death ya oke, dia death emang. Tapi 3 assist ini yang akan ngebantu untuk itemization tentunya. Bahkan bisa ngebantu juga untuk rotasi farmnya. Walaupun untuk sekarang sedikit ketinggalan 1 level. Ya, setidaknya bisa nge-cover kerugian yang dialaminya ya. Karena Turtle ini juga udah mulai dipegang oleh Onyx kembali. Ada satu gerakan juga yang coba untuk dimaksimalkan tim Liquid di perebutan Turtle. Kali diversion moment menyusul dengan adanya satu buah perspective yang udah mulai dibuka. Dan lihat bagaimana Richie berhasil mengamankan karya killing. Spriklevski hilang. Tidak ada sosok roamer dari Onyx yang membuat akhirnya Turtle diamankan oleh tim Liquid Academy. Sedangkan Nanjet di sepertengah dari bar HP-nya ternyata masih bisa menghindari serangan yang diberikan. Dengan adanya Rita Maucoy juga yang dia coba untuk mundur ke arah belakang. Ditukarkan dengan adanya Super Gens yang tumbang, namun tidak masalah karena lagi dan lagi Turtle diamankan oleh teman-teman dari tim Liquid Academy. Dan ini menjadi sebuah kesusahan yang sangat dirasakan oleh Nanjet. Karena dari tadi dia bingung masuk ke kayak gimana. Dengan adanya Gatot Kaca, dengan adanya Louis juga. Ini benar-benar banyak banget sisi power dari tim Liquid Academy. Yes, Leonis sejauh ini masih bisa menahan damage yang diberikan. Revitalize diaktifkan, sedangkan Chins berikan teori ancaman belaka aja di dekat dari Coach Shadow. Pelan-pelan dari tim Liquid Academy mencoba untuk cari keuntungan dari segi objektif. Walaupun kita ngeliat dari segi Turtle ya. Udah diamankan 1, tapi emang masalah untuk nge-push, masalah untuk dapetin turretnya lumayan sulit sih menurutku. Karena mereka pengen coba lakukan ganking untuk abis itu bisa nge-push turret. Ini susah banget dengan hadirnya Abyssal Trap dari Selena. Apalagi dari item memang Selena dari dan Cutie. Ini niatnya kayaknya emang untuk skill spam dengan adanya Magic Shoes. Ditambah lagi dengan Enchanted Talisman. So, memaksimalkan cooldown reduction. Sementara kalau kita ngeliat dari Chins, walaupun tadi udah tumbang 1 kali, kita melihat bagaimana adanya item yang udah lumayan jadi. Counter Strike di tangan, ngebuat jungle pattern makin cepat lagi. Belum juga dihitung dengan adanya Richie G yang punya power diversion. Tapi Reggie Center Flicker dibuka oleh Klasky untuk bisa memberikan satu buah serangan. Tapi nampaknya dari arah belakang, Narashi mampu untuk mengunci sosok Richie. Sehingga shutdown berhasil di-secure. Diversion yang agak kurang akurat datang dari Richie dengan dia kelihatan di map juga. Ngebuat akhirnya langsung ada banyak sekali player dari Onyx Prodigy yang fokus target ke arah dari Richie itu sendiri. Ngebuat dia mau tidak mau tumbang. Dan ini dia susahnya menggunakan Loi dengan melawan Selena. Banyak banget rumput yang gak aman, banyak banget rumput yang bisa dipegangin, ngebuat akhirnya Diversion gak bisa melakukan banyak sekali jump scare. Ya, ditambah lagi Narashi juga ini jadi nightmare yang perlu diperhatikan juga oleh Richie ya. Karena tadi kita lihat udah mulai ada upaya-upaya untuk bisa nge-press karya Chins. Turtle juga udah mulai di setup. Diversion kali ini sudah mulai diaktif. Karya pemain-pemain dari Onyx Prodigy. Dan Chins kali ini bakal coba untuk mulai gocek kanan kiri dari Coach Shadow berhasil membawa pulang karya 1 poin eliminasi. Sedangkan Dan Cutie menyusul karya sosok match 2 pemain tumbang. Dan tidak ada pertukaran bisa diamankan oleh Onyx. Ini after effect yang mahal banget ya. Dengan adanya Richie G bersama juga dengan Chins tadi masuk ke arah Diversion. Walaupun cuma berdua ya. Tapi respons dari tim Liquid Academy itu benar cepet banget. Follow up yang bagus banget. Dari 3 player yang lainnya menekankan untuk Onyx Prodigy pulang dan bahkan kehilangan 2 player mereka. Itu dia timing yang baik ya. Sedangkan dari Onyx, mereka pulang dengan tangan kosong. Masih coba untuk di-press lagi-lagi oleh teman-teman dari tim Liquid. Cuman mundur nampaknya menjadi keputusan yang bijak karena nggak ada wave minion juga yang bisa di-follow up. Iya, karena ngelihat dari wave minion ini yang jadi sulit banget untuk tim Liquid Academy maksimalkan gitu loh. Dan menjadi advantage juga bagi Onyx Prodigy. Clear mereka cepat banget dengan adanya Khalid, tapi lihat match. Yes, sudah mulai dikunci. Match-nya bakal coba untuk mulai berikan satu follow up, tapi Mikazui masih bisa mundur dari Flicker. Dibalik oleh tim Liquid, dengan adanya Yoji juga. Tapi Clepsy masih bisa menggocek, namun sayang sekali match yang justru harus hilang di area bawah. Dengan momen seperti itu kita ngelihat bagaimana enaknya para user Gatot Kaca di saat melihat adanya Marksman yang mau pulang tanpa adanya Flicker. Tinggal cari aja jalan pulangnya kemana, tinggal loncat dan akhirnya menutup jalan pulang untuk match. Ngebuat akhirnya counter set dilakukan dan memenangkan gold lane untuk tim Liquid Academy, CP. Wah, mahal nampaknya ya. Onyx mereka berada di ujung tanduk, sedangkan tim Liquid masih coba untuk mulai memupuk kembali di area top lane. Gak banyak hal selain main karya Farlane, tapi Nanjet dibekam. Tapi nampaknya di area bawah double kill berhasil diamankan oleh Mikazui. Lagi-lagi 2 pemain hilang dari Onyx Prodigy. Ya, ini dia problemnya dengan adanya Hilda untuk di arah XP lane. Untuk di arah early emang kuat banget, tapi wow, tiba-tiba pick off di arah top lane. 1v1 situation yang berujung maut nampaknya. Ji itu di tier 2 loh. Iya, itu benar-benar debate banget sih untuk dia keluarin semua dulu gitu loh dan jauhin dari minion. Dia supaya shadow kill-nya itu nggak kena karena minion dan ternyata works. Langsung kena shadow kill dengan Nanjet yang udah tumbang 2 kali juga ngebuat akhirnya perbedaan level pun sudah mulai terasa dengan 1 level leading di tangan dari Chins. Wah, ini Turtle terakhir yang harusnya dipegang. Si Turtle yang sebelumnya masih bisa dikontes, kini chance-nya pun
dibuat setipis itu oleh tim Liquid. Dan nampaknya Onyx Prodigy masih coba untuk dipaksa untuk bisa mengolah strat mereka nih ya. Mainin pick off seperti apa yang bisa jalan, karena aku rasa dengan komposisi hero sebelumnya sebenarnya pick off power. Udah susah sih, tapi kalau dari Onyx pengen main pick off, karena siapapun yang dikenain Abyssal Arrow sama Dan QT, itu backup-nya cepat semua. Pertama Avatar the Guardian, kedua Cold Shadow, ketiga Super Jets dengan Fizz Crack-nya, apalagi dengan Flicker gitu loh. Jadi ya kebanyakan waktu kejadiannya mungkin kayak tadi di arah bottom lane. Mau engage untuk pick off, dengan menghadirkan power dari Mets dan juga Cliff, tiba-tiba di counter setup dengan diversion. Itu juga yang menjadi sebuah pertimbangan lah kasarnya untuk Onyx Prodigy. Harus mikir 2 kali kalau mau pick off. Serba salah banget sih. Tim Liquid memegang kendali di berbagai arahnya Onyx. Ya terpantau dengan Mikazu yang udah dapetin free space-nya banget buat hit ke area objektif turret. Laning-nya pun jalan sesuai skenario yang mau dibawa oleh tim Liquid. Dan PR terbesar mereka adalah nggak ada yang bisa ngejawab. Belum ya, bisa dibilang belum ada yang bisa ngejawab diversion momennya Ricci. Karena nggak bisa ketebak juga dengan posisi seperti ini, tapi tengah. Yes, sudah mulai coba untuk dibawa ke area team fight. Sedangkan tim Liquid masih belum memberikan satu buah follow up. Walaupun Klevski kali ini tertinggal dari kawanan buat akhirnya Klevski hilang di kali keempat untuk nothing. Wow, dengan niatannya pengen mencoba untuk melakukan defensive maneuver, ternyata Klevski-nya tumbang. Dan dengan Klevski yang tumbang, otomatis di arah mid lane ini nggak ada yang badan yang benar-benar pasti untuk ngejagain frontline dari Onyx Prodigy. Tapi Ricci hilang, tapi lihat bayarannya begitu mahal. Match hilang di kali ketiga. Dan tidak hanya match, satu objektif turret pun harus di-convert untuk tim Liquid. Yes, dengan komitmen dari tim Liquid Academy yang benar-benar tinggi banget. Dan melihat bagaimana Nanjet. Waduh, Nanjet masih bisa mundur. Tapi lihat tendangan dari Mikazue mengarah tepat ke area Nanjet. Sehingga Nanjet hilang di area bottom lane. Again and again, gameplay yang seharusnya jadi di tangan dari Onyx Prodigy justru berpindah tangan ke tim Liquid Academy nggak sih Cipi? Asli. Ngelihat bagaimana pick off demi pick off-nya, dan nggak cuma dengan menggunakan skill set ya, tapi menggunakan mobilitas, diversion yang berulang kali keluar gitu loh. Apalagi dengan emblem yang dibawakan juga Ricci full banget ke arah damage. Jadi nggak heran dengan 4 poin kill yang sudah dikantongi di tangan dari Ricci G. Dan kita juga harus melihat bagaimana Klevski dengan 4 kali tumbang seperti ini, otomatis defending capabilities-nya itu nggak terlalu kuat-kuat banget. Apalagi dengan Arashi yang kebanyakan waktu bonyok dengan Bruno. Wah, lagi-lagi dipaksa karya team fight-nya. Mets yang masih coba untuk jaga jarak tapi berhasil di reach dengan adanya Devin Moment yang dilakukan dari tim Liquid dari seorang Super Gens. Dan lihat bagaimana Mikazu memberikan satu buah finishing touch karya Arashi, membuat akhirnya 3 pemain tumbang dari Onyx Prodigy. Dan ini bisa menjadi sebuah makanan untuk Lord karena lihat bagaimana pasif dari arah mid lane sudah tertrigger. Lordnya akan berjalan di arah top lane, tapi setidaknya ada chance yang sangat luas untuk mid lane bisa langsung dipush oleh tim Liquid Academy. 10.000 gold lead. Dengan tidak ada posisi yang bisa diamankan lagi oleh Selena dari Dan QT. Karena lihat bagaimana jungle telah dikuasai oleh tim Liquid Academy. Tapi satisfying banget ngeliat efek pasif baru ya dari turret gak sih? Kedorong ya? Ngedorong gitu kayak pergi loh gitu. Yang membuat Onyx Prodigy ini nggak ada pertahanan lagi. Lord bakal di slow push aja nih dari tim Liquid untuk ada di area top lane. Fokus mereka kembali men-trigger ke area Nodor pasif yang dimiliki oleh Onyx. Sedangkan lagi-lagi kalau kita bicara Onyx, PR mereka nggak ada high ground defender. Ya, dengan 10.000 gold lead juga, Onyx Prodigy defense-nya mau seperti apa? Karena ngelihat bagaimana match juga ya, ini lumayan mudah untuk di body block. Dengan adanya Leoni di level 11 yang dimana udah lebih tinggi romernya, levelnya dibandingkan dengan gold winner dari Onyx Prodigy. Ya, sehingga membuat mereka berada di ujung tanduk kembali. Karena lihat tim Liquid berhasil menembus karya pertahanan base high ground yang dimiliki oleh Onyx. Lord yang masih coba untuk di slow push, masih ada teori ancaman belaka dari tim Liquid yang masih coba untuk mempertimbangkan serangan mereka ke area depan, masih coba untuk bisa mengarah ke arah strike forward. Base-nya terexpose, Mikazu memberikan follow up, 2 pemain down, killing spree menjadi penutup dan 2 poin Yaman Kale anak-anak tim Liquid Academy ID. Yes, sang kuda tim Liquid Academy 2 game berturut-turut menunjukkan bagaimana hempasan sang kuda ini sangat berbahaya bagi sang landak. Pergerakan yang sangat manis dari tim Liquid Academy dengan adanya setup yang keren juga.